Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga pada siang hari ini kita masih dapat melakukan presentasi walaupun melalui daring dengan membuat video pembelajaran. Kemudian sallallahu alaihi wasallam ke hari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat dan mengakhir keadaan amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah statistik yaitu Ustazah Arya Purnamasari, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian yang menonton video ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pada makalah kami, yaitu makalah 12, yaitu tentang uji beda dan ANAFA. Yang pertama, uji beda. Jadi uji beda dikenal dengan uji T, adalah teknis analisa statistik yang dapat dipergunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua mean sampel atau tidak. Nah, uji T ini terbagi kepada dua. Yang pertama, uji T sampel bebas dan uji T sampel berpasangan. Kita masuk kepada uji T sampel bebas. Baik, kawan-kawan semua bisa melihat di dalam makalah yang mana uji T adalah uji T sampel bebas adalah sampel yang keberadaannya tidak saling mempengaruhi. Jadi kita masuk kepada cara yang manual, yaitu soal pertama, dosen statistik ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai ujian mata kuliah statistik antara PBA 2 dan PBA 3. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 15 orang mahasiswa pada masing-masing kelas. Bisa dilihat kawan-kawan di makalah. Kemudian, ujilah apakah ada perbedaan nilai ujian mata kuliah statistik antara PBA 2 dengan PBA 3 dengan taraf signifikasi 5%. Baik, langkah awal yang harus kita lakukan adalah membuat tabel yang mana kita masukkan nilai-nilai hasil dari ujian PBA 2 dan PBA 3 ini. PBA 2 ada X1 dan PBA 3 X2. Nah, kemudian kita masukkan, kemudian hasilnya kita jumlahkan. Hasil dari X1 dari PBA 2 adalah 1090, kemudian X2 adalah 970. Nah, untuk mendapatkan X1 dikurang X bar 1 kuadrat adalah hasil dari menentukan nilai rata-rata. Nah, jadi kita alangkah awalnya itu mencari nilai rata-rata dulu, yaitu dengan membagi 1090 dibagi dengan 15 sesuai dengan rumus rata-rata. Didapatkan hasil 72,7. Kemudian kita masuk kepada langkah awal, yaitu soal pertama, nilai pertama 75 dikurang dengan 72,7. Nah, kemudian hasilnya dikuadratkan, maka ditemukanlah hasil 5,2. Dan juga seterusnya. 585 dikurang 72,7, kemudian dikuadratkan, maka hasilnya 151,2 dan seterusnya. Kemudian setelah mendapatkan nilai rata-ratanya dijumlahkan, yaitu hasilnya yang pertama 1770, kemudian yang kedua 4982,3. Kemudian cara selanjutnya kita menghitung nilai varians atau S kuadrat. Kita bisa lihat sigma X1 dikurang X bar 1 kuadrat dikurang N1 dikurang 1, yaitu kita ketahui tadi hasilnya adalah 1770 dikurang 14, yaitu N1 dikurang 1, N yang kita tahu tadi 15 dikurang 1 14, jadi hasilnya adalah 126,4. Begitu juga dengan S2 kuadrat. Jadi hasil dari sini 4982,3 dibagi dengan 14, hasilnya 355,8. Nah, langkah selanjutnya kita hitung, hitungnya dengan rumus X bar 1 dikurang X bar 2 per akar N1 dikurang 1 S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 S2 kuadrat per N1 ditambah N2 kurang 2, kemudian dalam kurung 1 dikurang 1 per N1 tambah 1 per N2. Nah, tadi hasilnya dari X1
X bar 1 yaitu 72,7, bisa dilihat sini. X bar 1 72,7. Nah, kemudian dikurang 64,7 X bar 2 nya. Kemudian N1 dikurang 1 sama dengan 15 dikurang 1. S1 kuadratnya tadi hasilnya adalah 126,4, ya ini 126,4, terus ditambah 15 dikurang 1, dan S2 kuadratnya itu 35,8, dan N1 nya 15, ya jumlah nilainya, kemudian N2 nya juga 15. Nah, N1 ditambah N2 yaitu 15 tambah 15 terus dikurang 2. Nah, hasil dari 72,7 dikurang 64,7 adalah 8. Kemudian 15 dikurang 1 adalah 4. Kemudian 15 dikurang 1 sama 4 ini sama. Dan 1/15 ditambah 1/15 sama dengan 2/15. Nah, kemudian 15 ditambah 15 dikurang 2 adalah 28. Nah, baru kemudian kita 14 dikali 126,4 hasilnya adalah 1769,6, ditambah 14 dikali 355,8 itu hasilnya 498,2. Ini masih sama, dan per 28 bisa kita lihat selanjutnya 17 bisa kita lihat selanjutnya 1769,6 ditambah 4981,2 hasilnya 6750,8 per 28. Kemudian kita bagi 6750,8 dibagi 28 hasilnya 241,1, dan hasil dari 2/15 adalah 0,13, kemudian dikali 241,1 dikali 0,13 hasilnya 31,343. Nah, akar dari 31,43 adalah 5,5. Kemudian 8 dibagi 5,5 hasilnya adalah 1454. Itu cara yang manual. Kemudian selanjutnya caranya menggunakan SPSS. Pertama, kita masukkan dulu nama, kelas, kemudian nilai statistik. Ini kita buat 0, kemudian value-nya kita buat 1, itu PBA 2, ini labelnya PBA 2, 2 PBA 3. Terus kita okekan. Terusnya ini kita buat nominal, ini kita buat scale. Udah pas, baru kita masuk ke data view. Selanjutnya sini kita masukkan data-datanya. Kelas 1 yaitu tadi PBA 2, ya kan? Kita masukkan nilainya, ini nilainya. Kemudian dengan kode 2 itu adalah PBA 3. Nah, langkah selanjutnya kita masuk pada analyze. Kemudian kita pijit ini. Kemudian kita masuk pada independent sample t-test. Nah, kemudian ini kita pindahkan tadi nilai statistik itu ke test variable dan kelas ke grouping variable. Kemudian kita pijit option. Selanjutnya kita pijit continue. Terus kita pijit ini, langsung aja kita pijit oke. Nah, maka keluarlah hasilnya. Jadi hasilnya itu adalah T. Ini T nya sama dengan 1,411. Kemudian kita menentukan T-table. Ini bisa dilihat di makalah tersintegrasi 5% dikurang 0,5 karena uji P dua pihak. Kemudian 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Kemudian N dikurang 2 sama dengan 30 dikurang 2 sama dengan 28. Maka T-table dari 28 adalah 2,048. Bisa dilihat bahwasannya T-table lebih besar daripada T-hitung, atau T-hitung lebih kecil daripada T-table, maka HO diterima. Artinya tidak ada perbedaan nilai ujian statistik antara PBA 2 dan PBA 3. Itulah cara manual uji beda sampel bebas dan cara menggunakan SPSS. Kalau ada yang tidak paham bisa japri saja kawan-kawan. Baik kawan-kawan, selanjutnya adalah uji beda atau uji T sampel berpasangan. Jadi
Sampel berpasangan adalah sampel yang keberadaannya saling mempengaruhi. Kita masuk kepada soal cara manual. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah metode ceramah dapat meningkatkan pemahaman kaidah bahasa Arab. Untuk itu, sampel yang terdiri dari 10 orang diberikan tes awal sebelum diajarkan dengan metode ceramah. Kemudian setelah dilakukan eksperimen selama 3 bulan, dilakukan tes akhir. Berikut data perbedaan nilai pemahaman kaidah bahasa Arab saat tes awal dan tes akhir. Bisa lihat 5 kalau kawan-kawan. Tes awal, responden pertama 50 nilainya, tes akhir 65, dan selanjutnya kemudian kita masuk pada tabel ya kawan. Tes awal itu X1, tes akhir Y1. Kita masukkan datanya, kemudian dijumlahkan hasilnya 770, Y1 nya tes akhir 805. Kemudian ada X1 dikurang X bar kuadrat, Y1 dikurang Y bar kuadrat, X dikali Y, X kuadrat, Y kuadrat. Nah, untuk mendapatkan hasilnya, langkah awalnya kita mencari min-nya dulu, nilai rata-rata, yaitu X1 dibagi N, artinya 770 X1 dibagi 10, N-nya 10, hasilnya 77. Nah, untuk mendapatkan hasil ini, itu adalah 50 dikurang 77, hasilnya dikuadratkan. Jadi X1 nya 50, X barnya 77, jadi 50 dikurang 7 baru dikuadratkan, hasilnya 729. Sampai seterusnya ke bawah. Hasilnya 1610. 1610. Kemudian untuk yang Y barnya juga kita buat nilai rata-ratanya 805 dibagi 10 ada 80,5. Kemudian Y1 dikurang Y bar, artinya 65 dikurang 80,5, hasilnya dikuadratkan ada 240 0,3. Kemudian seterusnya. Kemudian X dikali Y hasilnya adalah dari 50 dikali 65, hasilnya 3250. X kuadrat adalah 50 dikali 50 dikuadratkan, 50 kali 50. Kemudian Y kuadrat adalah dari 65 dikali 65 kuadratkan. Nah, selanjutnya adalah menghitung nilai varian. Tadi nilai variannya itu ada 1610, 1610. N satunya ada 9, N-nya 10 dikurang 1 sama dengan 9, terus dibagi 1610 dibagi 9 sama dengan 178,9. Itu sebelum perlakuan. Dan sesudah perlakuan SY kuadrat bisa lihat 1322,5 bagi 9. 132,5 hasil dari ini tadi. Nah, Y hasil dari itu. Kemudian menghitung nilai standar deviasi sebelum perlakuan SX. Jadi SX 178,9 itu diakarkan. 178,9 itu dari sini. Dari mana dia? Oh, dari sini. Dari hasil dari nilai varian terus diakarkan. Hasilnya 13,4, kemudian 146,9 diakarkan, hasilnya 12,1. Kemudian menghitung nilai korelasi. Ini kita lihat cukup panjang, langsung aja kita dapatkan hasilnya 0,764. Kemudian kita masuk kepada nilai T hitung. Ini kawan, hitung sama dengan X bar dikurang Y bar per akar sigma akar S X kuadrat per N1 ditambah SY kuadrat per N2 dikurang 2R
kemudian dalam kurung SX per sigma akar N1, kemudian SY per akar N2. Nah, tadi X barnya 77, kemudian Y nya 80,5, kemudian SX kuadrat itu tadi 178,9, N nya itu 10, SY kuadrat 146,9, N2 nya 10. Nah, R nya itu di hasil dari nilai korelasi itu 0,764. Kemudian SX nya yaitu akar dari nilai varians, diakarkan hasilnya 13,4, terus SY nya 12,1, N nya 10, N nya 10. Kemudian 77 dikurang 80,5 hasilnya adalah min 3,5. Kemudian 178,9 dibagi 10 sama dengan 17,89. 146,9 dibagi 10 sama dengan 14,69. Kemudian 2 dikali 0,764 hasilnya 1,528. Kemudian 13,4 per akar 10 dikali 12,1 per akar 10 hasilnya 162,14 per 10. Nah, kemudian 17,89 ditambah 14,69 sama dengan 32,58. Kemudian 162,14 per 10 hasilnya 16,214. Kemudian kita kalikan 1,528 dikali 16,214 hasilnya 24,78. Baru kita kurangkan 32,58 dikurang 24,78 hasilnya adalah 7,8. Akar dari 7,8 adalah 2,75. Kemudian min 3,5 dibagi 2,75 hasilnya adalah min 1,253. Itu yang cara manual, kawan-kawan. Kemudian uji beda sampel berpasangan menggunakan SPS. Yang pertama, langkah pertama susun data, yaitu masukkan data kepada kolom-kolom yang tersedia dengan sesuaikan dengan nilai awal dan nilai akhir. Kemudian klik analyze, kemudian klik conformance and proportion, kemudian klik pay rate sampel t-test seperti gambar di bawah. Bisa dilihat kawan-kawan di makalah kawan, ini klik ini, kemudian klik ini. Nah, langkah yang kedua kita klik kemudian kita pindahkan tes awal kepada variabel 1 dan tes akhir kepada variabel 2. Kemudian klik option dan klik OK pada gambar di bawah. Ini kita pindahkan dari sini kemari, kemudian kita klik option dan OK. Setelah diklik OK maka muncul hasilnya. Ini munculnya hasil kawan-kawan. Hasilnya itu T. Ini dah. Min 3, min 1,5, min 1,253. Bisa lihat di makalah kawan-kawan. Nah, itulah uji SPSS dari uji beda sampel berpasangan. Kalau tidak ada yang tidak paham bisa japri kawan-kawan. Agak buru-buru karena penyimpanan penuh. Jadi saya akan menjelaskan tentang analisis varians atau ANAPA. Analisis varians atau ANAPA adalah teknik statistik yang dapat digunakan untuk membandingkan kualitas 3 kelompok sampel atau lebih. Analisis varians dapat dibedakan kepada dua, yaitu ANAPA satu arah dan ANAPA dua arah. Yang pertama ada ANAPA satu arah. ANAPA satu arah atau dikenal juga dengan istilah ANAPA satu jalur dipergunakan untuk menganalisa masalah yang terdiri dari dua variabel, satu variabel independen dan satu variabel dependen. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis varians dengan perhitungan manual, yaitu yang kami gunakan digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata untuk lebih dari kelompok, yaitu yang terdiri dari mahasiswa PBA 1, PBA 2 dan PBA 3. Nah, di sini sebelum kita menganalisis data tersebut, kita bisa melakukan dengan langkah-langkah berikut, yaitu yang pertama adalah kelas 1 atau PBA 1 dengan X1 6, 6, 7, 8, 6, 6, 5, 5, 6, 7. Terlebih dahulu kita harus mengubah menjadi X2, yaitu
6 pangkat 2 yaitu jadi 36. Setelah seluruhnya kita ubah menjadi X2, kita bisa totalkan kepada seperti data-data yang kami buat ini. Kenapa kita harus buat data tersebut? Karena ini adalah langkah-langkah yang kita perlukan untuk menyelesaikan analisis varians satu jalur. Yang pertama, kita mencari jumlah kuadrat total dengan rumus dk total X2 dikurang X2 per N sama dengan 1360 dikurang 200 per 2 per 30. 200 pangkat 2 per 30. 1360 ini kita dapatkan dari total X2. Yang 200 kita dapat dari total X1. Jadi dk total sama dengan 1360 per 1333 per 33 sama dengan 26,67. Selanjutnya kita mencari jumlah kuadrat antara dengan rumus sigma X1 pangkat 2 per N1 ditambah sigma X2 pangkat 2 per N2 ditambah sigma X3 pangkat 2 per N3 dikurang sigma pangkat 2 per N sama dengan 62 pangkat 2 per 10 ditambah 66 pangkat 2 per 10 ditambah 72 pangkat 2 per 10 dikurang 200 pangkat 2 per 30. Jadi sama dengan 384,4 ditambah 435,6 ditambah 518,4 ditambah 1333,33 sama dengan 1338,4 dikurang 1333,33. Jadi dk totalnya jadi 5,07. Selanjutnya kita mencari jumlah kuadrat dalam dengan rumus dk total dikurang dk antara. Jadi sama dengan 26,67,507. Yaitu setelah kita dapat 26,67 dan 5,07 kita dapat hasil berikut 21,6. Selanjutnya mencari mean kuadrat antara kelompok atau mekaan dengan rumus dkaan per dban. Keterangan dban M dikurang 1. M jumlah kelompok. Jadi mekaan sama dengan 5,07 per 3 dikurang 1 sama dengan 5,07 per 2. Jadi hasilnya sama dengan 2,535. Selanjutnya mencari kuadrat dalam kelompok dengan rumus M-kadal sama dengan D-kadal dibagi DB-dal, yaitu dengan keterangan N dikurang 1 sama dengan 21,6 per 27 sama dengan 0,8. Mencari F hitung dengan rumus, yaitu ada mekaan dan M-kadal sama dengan 2535 per 0,5 sama 2,535 per 0,8 sama dengan 3,16. Nah, selanjutnya mencari harga F teoritis atau F tabel. Misalkan digunakan F tabel pada taraf signifikan 5%
atau 0,05 diperoleh harga F-tabel sama dengan 3,35. Membandingkan harga F-tabel dengan harga F hitung dengan harga F-tabel dari langkah ke-7 diperoleh harga F hitung sebesar 3,16 dan dari langkah ke-8 diperoleh harga ternyata harga F hitung lebih kecil dari F-tabel. Dengan demikian berarti signifikan dengan kata lain menolak HA dengan menerima HO, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa hasil belajar mahasiswa PBA 1, PBA 2, dan PBA 3 tidak terdapat perbedaan. Baik, selanjutnya adalah ujian nafas satu jalur menggunakan SPSS. Adapun langkah pertama yaitu susun data pada tabel sesuaikan dengan nilai hasil belajar, kemudian klik Analyze, kemudian klik Conformance and Proportion, dan klik on Nova seperti pada gambar di bawah. Jadi teman-teman bisa lihat di makalah ini datanya dimasukkan, kemudian klik Analyze dan keluar. Kemudian klik Nova. Dan langkah kedua, pindahkan hasil belajar ke dependent list dan kelas ke faktor, kemudian klik Option. Kawan-kawan pindahkan dari sini kemari. Dan untuk yang kelas ke faktor, kemudian klik Option. Dan langkah yang ketiga, setelah klik Option, centang pada kolom deskriptif dan pembagian difference instance, kemudian klik Continue seperti pada gambar di bawah. Ini kawan-kawan bisa dilihat itu dicentang, kemudian klik Continue. Setelah diklik maka keluarlah hasilnya. Ini kawan-kawan hasilnya. Itu ujian hafal menggunakan SPS satu jalur. Selanjutnya ada ANAFA 2 arah. ANAFA 2 arah atau dikenal juga dengan istilah ANAFA 2 jalur dipergunakan untuk menganalisa masalah yang terdiri dari dua variabel independen dan masing-masing variabel bebas dibagi dalam beberapa kelompok. Nah, di sini contohnya sebuah peneliti melakukan penelitian eksperimen menerapkan dua metode mengajar. Ada metode A dan metode B yang diterapkan untuk siswa kelas 6 dengan tingkat kemampuan awal tinggi dan rendah. Hasil tes belajar tertera pada tabel berikut. Itu ada metode A yang terdiri dari 6, 5, 6, 7, 6. Di sini ada kemampuan tinggi dan rendah. Sebelum kita masuk menghitung variabel dua jalur, kita membuat tabel statistik berikut dengan membuat nilai sigma x dari metode A, sigma x pangkat 2 dari metode A. Begitu juga metode B dengan kualitas tinggi dan rendah. Berikutnya ada langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, mencari jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat total yaitu menggunakan rumus sigma Y2 sama dengan sigma Y2 pangkat 2 per N, yaitu ada 700. Sigma Y2 itu maksudnya yang secara keseluruhan total. Terus sama dengan 700 dikurang 672,8, hasilnya 27,2. Selanjutnya mencari jumlah kuadrat antar kelompok dengan rumus sigma x pangkat 2 per N1 dikurang sigma x pangkat 2 per N, yaitu dengan hasil 30 pangkat 2 per 5, 24 pangkat 2 per 5 ditambah 31 pangkat 2 per 5 ditambah 31 pangkat 2 per 5 ditambah 116 pangkat 2 per 20. Kita mendapatkan hasil ini dari yang kita cari.
ada 30, 24, 31, 31, dan 116. Selanjutnya sama dengan 180 ditambah 115,2 ditambah 1092,2 ditambah 192,2 dikurang 672,8 sama dengan 6,8. Selanjutnya mencari jumlah kuadrat dalam kelompok. Jumlah kuadrat dalam kelompok dengan rumus jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat antar kelompok, yaitu 27,2 dikurang 6,8, yaitu hasilnya 20,4. Selanjutnya ada jumlah kuadrat antar kolom, yaitu 61 pangkat 2 per 10 ditambah 55 pangkat 2 per 10 ditambah 116 pangkat 2 per 20, yaitu sama dengan 372,1 ditambah 302,5 dikurang 672,8. Jadi hasilnya 1,8. Selanjutnya ada jumlah kuadrat antar baris. Jumlah kuadrat antar baris ada 52 pangkat 2 per 10 dikurang 62 pangkat 2 per 10 sama dikurang 116 pangkat 2 per 20 sama dengan 291,6 ditambah 384,4 dikurang 672,8 sama dengan 3,2. Jumlah kuadrat interaksi. Jumlah kuadrat interaksi dengan rumus JK antar kelompok dikurang JK antar baris dikurang JK antar kolom, yaitu 2,4 dikurang 1,8 dikurang 3,2. Seperti hasil yang kita cari tadi. Dalam kelompok 2,4, antar kolom 1,8, antar baris 3,2. Jadi hasilnya 16. Menghitung derajat kebebasan. DK antar kelompok sama dengan banyak kelompok dikurang 1. Kelompoknya tadi ada 4, jadi 4 dikurang 1 sama dengan 3. DK dalam kelompok ada NT dikurang banyak kelompok. Jadi tadi datanya ada 20. 20 dikurang 4 sama dengan 16. Selanjutnya ada DK antar baris. Rumusnya banyak baris dikurang 1. Jadi 2 dikurang 1 sama dengan 1. DK antar kolom. Rumusnya banyak kolom dikurang 1. Jadi 2 kurang 1 sama dengan 1. Selanjutnya ada DK interaksi. Yaitu dengan rumus banyak baris dikurang 1, banyak kolom dikurang 1. Jadi banyak barisnya tadi ada 2 dikurang 1, 1. Jadi hasilnya adalah 1. Yang selanjutnya ada menghitung rata-rata jumlah kuadrat. Jadi di sini ada rata-rata jumlah kuadrat kelompok, yaitu JK antar kelompok sama dengan DK antar kelompok. Jadi dengan hasil yang kita dapatkan tadi ada JK antar kelompok ada 6,8 per 3, hasilnya 2,26. Selanjutnya RJK dalam kelompok dengan rumus JK dalam kelompok per DK dalam kelompok, hasilnya 20,4 per 16 sama dengan 1000,275. Selanjutnya ada RJK antar baris dengan rumus JK antar baris per DK antar baris sama dengan
3,2/1. Jadi hasilnya 3,2. Selanjutnya ada RJK antar kolom, yaitu JK antar kolom per DK antar kolom, yaitu ada 1,8/1 sama dengan 1,8. Selanjutnya ada RJK interaksi dengan rumus JK interaksi per DK interaksi, yaitu hasilnya tadi yang kita dapatkan di JK interaksi yaitu 19/1 sama dengan 19. Selanjutnya menentukan F hitung dan F tabel. Menghitung antar baris dengan rumus RJK antar baris per RJK dalam kelompok, yaitu hasilnya tadi RJK antar baris 3,2 per 1,275, hasilnya 2,5. Selanjutnya ada F hitung antar kolom dengan rumus RJK antar kolom per RJK dalam kelompok, yaitu hasilnya 1,8 per 1,275, hasilnya 1,41. Selanjutnya ada F hitung interaksi, yaitu dengan rumus RJK antar kolom per RJK dalam kelompok sama dengan 19,1275. Jadi hasilnya 14.901. Nah, berikut adalah tabel rangkuman ANAFA faktorial 2,2, yaitu ada sumber variasi, yaitu yang terdiri dari strategi pembelajaran, kemampuan awal, interaksi, galat, dan total. Ini sesuai dengan yang kita cari tadi, sesuai dengan DK, JK, RJK, terus F hitung. Sekian dari penjelasan saya. Kemudian uji ANAFA 2 jalur menggunakan SPSS. Adapun langkah pertama, susun data pada tabel sesuaikan dengan nilai hasil belajar. Kemudian klik Analyze, kemudian klik General Linear Model, dan klik Univariate seperti pada gambar di bawah. Ini kawan-kawan bisa lihat data yang sudah dimasukkan, kemudian klik ini General Linear Model, kemudian Univariate. Langkah yang kedua, pindahkan prestasi belajar ke dependent variable dan pindahkan metode pembelajaran dan kemampuan awal ke fixed factor dan klik model. Bisa lihat kawan, ini ya. Dari sini pindahkan kemari ke dependent variable, itu untuk prestasi belajar, dan metode dan kemampuan awal ke faktor. Kemudian klik model. Nah, pindahkan langkah ketiga, pindahkan spesies model ke build streams, kemudian pindahkan model pembelajaran ke model, pastikan tipenya interaction tipe 3, kemudian klik continue dan OK, seperti pada gambar di bawah ini kawan-kawan. Jadi dipindahkan ya kawan-kawan, dari sini pindahkan kemari, ini juga pindahkan, terus dipastikan ini interaction, kemudian pastikan ini tipe 3, kemudian ketik continue. Kemudian setelah klik OK maka keluar hasilnya, maka ini hasilnya kawan-kawan. Ini hasilnya yang ini F di uji ANAFA sama dengan uji F, ini hasilnya. Oke, sekian video pembelajaran uji ANAFA 2 jalur menggunakan dari manual ataupun menggunakan SPSS. Mungkin sekian video pembelajaran uji beda dan ANAFA manual dan menggunakan SPSS dari kelompok kami. Jikalau teman-teman ada yang kurang paham bisa japri, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.